quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa idnahdatal watan fil alamin bihaqi Muhammadin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para santriwan ya, yang saya banggakan, dan bil khusus yang sama-sama kita hormati dalam majelis ini, Bapak Ustadz Haji Irzani SPD MSI. Beliau ketua umum pengurus daerah NWDI Kota Mataram dan juga menjadi salah satu bagian dari tim pembina atau dewan pembina selanjutnya ini di Pondok Pesantren Hikmatus Syarif Nahdlatul Wathon Dina Islamiyah di Salut Narmada ini yang sama-sama kita hormati bersama para asatiz yang dirahmati Allah, singkatnya para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini, yakni malam Kamis tanggal 19 Januari 2022 Miladiah, bertepatan dengan malam 17 ya, malam 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kita bisa bermuajahah pada kesempatan ini habis atau pada sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana adik-adik ya, bahwa kami bersama Bapak Ustadz Haji Irzani MSI, beliau selaku ketua panitia muktamar pertama untuk muktamar NWDI di tahun 2022 ini yang pertama, dan beliau ketua panitia yang disepakati oleh pengurus besar, dan Tiang menjadi salah satu dari wakil sekretaris. Dan dari tadi sore kita ini hadir untuk menyiapkan, merencanakan untuk melihat persiapan dalam rangka kegiatan besok pagi hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Miladiah, yakni berupa webinar ya, seminar nasional terkait dengan peningkatan atau profesionalisme guru madrasah. Ya, guru madrasah, kemudian juga ya guru yang ada atau para asatidz di pondok pesantren. Nah, sekali lagi ini adalah rahmat dari Allah, kita bisa bermuajahah. Sekiranya tidak ada kegiatan ini, mungkin bulan puasa kita bertemu ya. Karena bulan puasa yang lalu ya Tiang diminta ya untuk ya memberikan atau mengisi kajian hikmah nuzul Quran ya di salah satu kawasan di pondok pesantren kita di masjid Masjid Syekh Zaid ya pada 17 Ramadan yang lalu. Ya, tapi alhamdulillah ini semua adalah rahmat dari Allah, kita bisa bermuajah. Selanjutnya selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua ya, adik-adik santriwan ini ya, keluarga kita, orang tua kita, para leluhur kita, papu balok kita yang sudah meninggal dunia, dan sampai anak kita nantinya mudah-mudahan akan menjadi salah satu umat yang beruntung di hari akhirat kelak. Umat Nabi Muhammad yang beruntung ini indikatornya, cirinya, alamatnya adalah salah satunya mereka mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, syafaati lil kabair min ummati. Syafaatku akan kuberikan kepada umatku yang memiliki kesalahan ketika hidup di dunia, namun mereka karena rajin membaca sholawat, rajin menghadiri majelis-majelis ta'lim, menghormati para asatiz, para kiai, para alim ulama, para gurunya, ya, melakukan birrul walidain, hormat kepada orang tua. Ya, jadi kalau bisa harapan kita jangan terbalik. Sebelum masuk pondok pesantren saleh, alim, taat pada orang tua, pulang-pulang ngelawan.
Ketika ditanya oleh orang tua, lah makanannya bani anak loh, yang sekarang lebih tinggi dibanding pelungguh ilmunya. Ina ama unin. Nah, tidak boleh begitu. Kalau ada yang seperti ini, ya maka hari kiamat besok insya Allah jauh dari syafaat dari baginda Rasul. Ada yang seperti itu di sini? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Insya Allah pokoknya semua semakin khair, semakin soleh. Pada kesempatan singkat ini izin adik-adik bahwa saya ingin tanya dulu terlebih dahulu. Adakah di antara adik-adik yang berasal dari luar Pulau Lombok di sini? Coba angkat tangan. Ada Sumbawa? Ada. Sumbawa mana, Dek? Sumbawa besar. Sumbawa Rea katanya ya. Kalau Bima Dompu mirip-mirip tuh. Mirip-mirip Tol Samawa ini. Saya dari Rempung jadi bahasanya kayak seperti KSP. Kalau dari Bima Dompu, Wara ini peti Wara, apa Denara atau Eda kata Lombok Tengah itu ya. Ya enggak ada. Ini semua dari Lombok. Nah, alhamdulillah bahwa kalian datang. Kalau dari Salut ada nggak di sini? Ada dari Salut? Oh, sedikit ya. Ada yang kerja juga ya. Artinya berarti lebih banyak di luar Salut. Nah, jadi adik-adik yang saya banggakan, kalian datang di Pondok Pesantren Hikmatus Syarif Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah. Ini tujuannya untuk apa dulu? Untuk apa datang ke sini? Membantu Ustadz memasang spanduk gitu ya, bagus. Apalagi yang lain terutama bil khusus untuk tolabul ilmi, ya mencari ilmu. Jadi memang istilahnya adik-adik sesuai dengan nama pondok pesantren kita, Hikmatus Syarif, ya hikmah kemuliaan. Ya, jadi menuntut ilmu ini artinya bahwa ilmu ini tidak datang dengan sendiri. Ilmu itu harus kita upayakan, harus kita ikhtiarkan. Itu saja menurut para ulama, ilmu itu kita usahakan, kita ikhtiarkan. Belum tentu 100% ada dalam diri kita. Apalagi kita santai-santai, apalagi kita tidak mau keluar rumah, apalagi kita tidak mau datang ya untuk ya belajar, datang ke pondok pesantren untuk ya meninggalkanlah keluarga dan kampung halaman kita. Itu saja yang kita lakukan, maka boleh jadi belum tentu ilmu itu ada dalam diri kita. Karena itulah maka mari kita pasang niat yang baik. Niat ini sangat penting sekali ya, dalam kehidupan, dalam amaliyah seorang mukmin. Kemarin sehari yang lalu bersama beliau, ya mungkin juga para satis termasuk ketua PD Kota mana Lombok Barat ya, Bapak Haji Ma'mun. Ya, kita mendengar pengajian dari Syekhuna ya, Tuan Guru Bajang Al-Mukarram, Bapak Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zulmajidi LCMA. Jadi beliau sampaikan bahwa niat itu penting di dalam kita melaksanakan apapun. Misalnya begini, jadi ketika adik-adik kemarin ingin datang belajar ke sini sejak misalnya ini sekarang kelas berapa ini? Kelas 2, 3 aliyah. Nah, sejak sanawiyah misalnya belum dari Sumbawa niat datang mau sekolah ke sini. Maka sejak setahun 2 tahun memasang niat itu, sejak itulah Allah balas. Allah memberikan pahala kepada yang berniat tersebut. Terlebih ketika melaksanakannya, memasang niat kebaikan saja walaupun belum kita lakukan, itulah kelebihannya, maka Allah berikan kita langsung pahala. Makanya dalam hadis pertama, hadis sahih adik-adik yang mungkin pernah disampaikan oleh masyayikh kita di dalam kumpulan kitab 40 hadis sahih yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi, apa nama kitabnya? Arba'in An-Nawawiyah. Di sana dikatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi bahwa manusia itu, seluruh amal yang dilakukan oleh manusia itu ya, itu memiliki syarat. Diterima tidaknya oleh Allah ini memiliki syarat. Syaratnya apa? Harus memiliki niat yang baik. Jika kita memiliki niat yang baik, walaupun amalan itu belum kita lakukan, ya, maka Allah telah memberikan kita pahala, meskipun 2 tahun berikutnya kita lakukan. Nah, bagaimana misalnya kita berniat mau datang sekolah, mau datang menuntut ilmu, tapi suatu saat kita sakit terus menerus, tetap Allah kasih kita pahala tersebut, walaupun kita tidak dengan situasi memaksa kita. Jadi apa istilahnya? Membuat kita tidak bisa datang untuk menuntut ilmu misalnya. Apalagi adik-adik sekarang datang ke sini.
Maka subhanallah, pahala adik-adik ini sungguh luar biasa. Sudah pasang niat datang ke sini, dan semua yang ada dilakukan untuk kebaikan, termasuk menyapu, membersihkan, menjaga lingkungan di sekitar Mahat ini, sekitar pesantren ini, pondok pesantren, itu sudah ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan kemarin Syekhuna TGB juga menyampaikan misalkan bahwa niatul mukmin khairum min amalih. Ini hadis dalam sebuah hadis yang ada yang mengatakan riwayat Imam Baihaqi. Artinya apa adik-adik? Bahwa niat seorang orang beriman itu ya khairum min amalihi. Itu lebih baik dari amalnya. Maksudnya apa? Seperti tadi. Niat kita umpama misalnya puasa besok. Ya, kita ingin menghatam Al-Qur'an itu dalam satu bulan paling tidak misalnya 3 kali saja. Padahal bulan lalu hanya 2 kali kita khatam Al-Quran. Atau apa kebaikan yang lain. Tapi karena suatu situasi yang membuat kita tidak melakukannya, yang membuat kita ya terpaksa tidak jadi melakukan hal itu, tapi Allah sudah berikan niat itu, Allah sudah berikan kebaikan itu. Itu makna ya niatul mukmin khairum min amalih. Niat tadi itu sudah luar biasa di sisi Allah, selama niatnya untuk kebaikan. Namun sebaliknya, walaupun dia khatam Quran, tapi niatnya untuk hal-hal yang tidak benar, hal-halnya niatnya untuk sesuatu keburukan, entah apa misalnya, mungkin menjelekkan siapa, menjelekkan orang tua, atau menjelekkan misalnya seorang santri, maka sebaliknya, walaupun perbuatannya bagus, tapi niatnya tidak baik, maka tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna dari niatul mumin khairum min amali. Kemudian yang kedua yang saya garis bawahi, yang ada dilakukan di pondok pesantren ini adalah sekali lagi salah satu hal yang membuat manusia ini menjadi mulia, yakni menuntut ilmu itu sendiri, adik ya, menuntut ilmu. Di Al-Quran, kalau kita mencari adik-adik ya, ayat-ayat Al-Quran dalam 30 juz yang berbicara tentang ilmu dan menuntut ilmu ini luar biasa banyak sebenarnya. Walaupun tidak secara langsung mengatakan, kalian menuntut ilmu wahai umat Islam. Terutama terlihat di dalam ya surat yang pertama turun itu surat apa? Al-Alaq, ayat berapa? 1 sampai 5 yang saya baca di mukadimah tadi. Bunyi pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, di sini menurut para ulama mufassir, ada adik ya yang pernah yang baca dahulu, di situ tidak disebut maf'ul, objek apa yang harus dibaca. Jadi bukan Iqra al-insan, Iqra'il kitab, Iqra'il Quran, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, menurut para ulama tafsir, hudhifal maf'ul liyadulla 'alal umum. Jadi, kenapa Allah memerintahkan ayat ini kita membaca supaya yang kita baca ini luas adik-adik. Ya, jadi yang kita baca ini luas. Buku, kalau bisa buku juga jangan hanya satu sisi. Ya, fikihnya dibaca. Apa saja pelajaran di pesantren ini misalnya. Ada fikih, ada tafsir, ada hadis, ada usul fiqh, ada tarikh, ada nahwu sharaf. Baca itu semua. Baca itu semua. Ya, jadi bagi yang misalnya dalamnya Al-Quran, baca ulumul Quran. Yang dalam ilmu hadis, baca ulumul hadis. Supaya kita di Nahdlatul Ulama Islam ini banyak pakarnya nanti. Karena ke depan 20-50 tahun mendatang kami ini sudah tidak ada mungkin barangkali ya. Kecuali kalau kendaki kita umur lebih panjang lagi. Tapi umumnya kan kita umat Nabi Muhammad ini 60-70 katanya kan. Iya. A'mar ummati baina sitin wa sab'in kata baginda Rasul. Wa qalilum mayujawizu zalik. Aw kama qala fi riwayah. Jadi umur umatku ini antara 60-70. Nah, hanya sedikit yang melampaui itu. Nah, ketika ini yang sudah senior-senior ini nanti meninggalkan alam dunia ini, kalianlah jadi pelanjut kami. Siap menjadi pelanjut? Siap menjadi pelanjut? Alhamdulillah, kalianlah menjadi pelanjut, menjadi anjum-anjum Nahdlatul Ulama Islamiyah yang menebarkan panji-panji NWDI dimanapun kalian berada, adik-adik ya. Tetapi ingat, tantangan kehidupan di depan nanti jauh lebih banyak. Istilah lainnya itu jauh lebih kompleks. Banyak hal, karena itu yang paling utama warisan bagi generasi muda itu adalah tiada lain adalah ilmu pengetahuan, keterampilan yang positif. Belajar tafsir, iya, belajar Al-Quran, belajar hadis, kemudian belajar fikih, usul fikih, termasuk ilmu-ilmu ini yang membuat kita sukses juga kehidupan di dunia ini.
Seperti misalnya nih, ini ada desain apa di sana itu? Ya, ilmu komputer ya, ilmu apa namanya itu, desain grafis. Ya, pokoknya apa yang walaupun kesannya duniawi tapi mensukseskan kegiatan dakwah ke depan, kalian pelajari. Itu akan penting ke depan. Apalagi sekarang ini dunia era digital katanya. Karena itu sekali lagi kalian akan bisa menjadi pemimpin hebat pada saatnya kita ini adik-adik ini harapannya rajin membaca. Seperti dalam perintah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi. Yang dibaca mana? Luas sekali. Intinya jangan biarkan waktu ini ya kosong tanpa makna. Ketika adik-adik main bola, yang pernah juga di pondok pesantren dulu di Jogja, kemudian di Surabaya, kita main bola. Tapi ada makna positifnya apa itu? Belajar sportif misalnya kan, belajar kerjasama, belajar taat pada aturan. Kan itu di main bola kan ada aturannya kan. Jangan main bola lagu selapu batur tendang doang nih. Terus protes ya. Amun protes namanya aneh gigi ku tendang nih. Lah ini aku tangkap orang ini kan begitu. Ya, artinya maaf kehidupan ini juga ada harus kita belajar untuk at-tasamuh. Kita di Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah ini juga diajarkan kita namanya akidah wasatiyah, akidah pertengahan. Maksudnya apa? Mari kita hormati perbedaan. Nanti ketika adik-adik nanti misalnya keluar mutaharrijun dari mahat ini akan di masyarakat dijadikan imam, dijadikan tokoh. Nah, ketika ada yang berbeda paham dan kita apa yang kita lakukan? Kita kafirkan dia? Kita bid'ahkan dia? Wah, kalau mau seperti itu nanti banyak orang demo ke rumah Anda ya, ke rumah adik-adik ya. Seperti maaf yang terjadi baru-baru udah tahu ceritanya itu? Ya, seperti itu. Itu jadi pengalaman berharga buat kita. Dan Nahdlatul Ulama Islamiyah yang kita tahu dari Maulana Syekh Al-Maghfurlah, Tuan Guru Kiai Haji Muhyiddin Abdul Majid, kemudian sama TGB, tidak pernah mengajarkan kita untuk berjiwa keras, menyalah-nyalahkan orang, suka kasar, sombong sama orang lain, tidak pernah. Bahkan kita diajarkan untuk menghormati perbedaan, berfastabiqul khairat. Apa artinya adik-adik? Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Berkata lembut itu baik apa tidak? Berdakwah dengan kelembutan baik apa tidak? Sebaliknya berdakwah dengan kasar, menghina tokoh lain, tuan guru lain baik apa tidak? Kenapa tidak? Ya, karena itu menyinggung perasaan orang. Kalau kita sudah menyinggung perasaan orang, dia punya umat, nanti dikerahkan umatnya untuk tidak baik, itu akhirnya terjadi adalah perpecahan, bukannya sebaliknya ukhuwah Islamiyah. Baik adik-adik yang saya banggakan, mungkin pada kesempatan lain insya Allah kita sambung, karena kebetulan kami juga sama Pak Ustadz Haji Rzani ada lagi rapat pada Isya ini terkait dengan persiapan muktamar ini. Jadi pada intinya pertama, mari adik-adik ini harapannya untuk memasang niat yang sebaik-baiknya dalam belajar. Jadi pasang niatnya untuk belajar untuk ilmu, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan adik-adik berniat seperti itu dari pertama melangkah di mahat ini, maka selama adik-adik belajar, melakukan kebaikan, membantu asatidz, hatta menyiram bunga di sini, membantu kegiatan mahat, Anda dapat pahala. Mau dapat pahala? Mau masuk surga? Masuk surga apa mau masuk neraka? Masuk surga. Nah, itu yang pertama. Kedua, tolong jangan sia-siakan kesempatan selama belajar di dalam mahat ini. Pelajari ilmu-ilmu al-ulum ad-diniyah namanya adik-adik. Yang mana masuk ilmu ad-diniyah itu? Seperti tadi, yakni ilmu-ilmu keislaman berupa fikih, usul fiqh, kemudian apa lagi? Ada nahwu shorof, kemudian tarikh al-islamiyah ya, sejarah-sejarah Islam penting juga dipelajari. Termasuk ada juga namanya al-ulum al-aqliyah, ilmu-ilmu yang sifatnya akliyah keduniawiyah, tapi penting kita pelajari. Jangan nanti Anda misalnya meremehkan ilmu matematik. Ya, Ustadz Haji Rzani beliau adalah dosen matematik. Jadi itu juga matematik kalau kita baca dan basmalah untuk memajukan umat Islam dapat pahala. Karena itu jangan remehkan ilmu matematik, ilmu alam, ilmu desain grafis, semua penting. Dalam rangka kalau bahasa kita di Nahdlatul Ulama Islamiyah adalah izul Islam wal muslimin, untuk memuliakan ya umat Islam, agama Islam ini dan kaum muslimin, bil khusus nahdin dan nahdiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Saya hanya berharap kita semua berfastabiqul khairat seperti ajaran dari Maulana Syekh dan dari Tuan Guru Bajang di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagi adik-adik yang belajar yang baik, yang rajin, hormati para asatidz kita, orang tua kita, dan juga masyarakat sekitar kita.
Jangan justru kehadiran kita ini buat masyarakat ini menjadi tidak tenang, menjadi tidak nyaman karena perbuatan kita. Tapi ya kita sopan bertemu ya tokoh-tokoh di luar ini, masyarakat di luar ini, walaupun mungkin bukan NWDI sama seperti kita, tapi tetap kita hormati, terlebih sesama umat Islam. Mungkin ini dulu masukan atau motivasi yang bisa saya sampaikan. Pak, insya Allah pada saatnya sekali lagi adik-adik kalian akan bisa menjadi pengganti, melanjutkan estafeta perjuangan termasuk di Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Sebelum kita tutup, tahu yel-yel NWDI? Masih ingat? Oke, baik. Sekarang kita coba yel dulu biar semangat. Pokoknya pokok NW, pokok NW, NWDI, Alhamdulillah. Semua yang saya sampaikan tadi sesungguhnya ingin menjelaskan tadi. Intinya dalam kehidupan ini kita perdalami, kita kuatkan iman dan takwa. Dalam kehidupan sekarang di dunia ini, tetapi ini juga merupakan ladang untuk akhirat. Bahwa dunia mazraul akhirah, dunia ini juga adalah ladang untuk akhirat. Bagus ladang kita, insya Allah bagus akhirat kita. Ajaran ini luar biasa. Apa itu? Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh doa-doa kita, ikhtiar-ikhtiar kita, ilmu yang ada dipelajari di Mahat, khususnya di Mahat Hikmatus Syarif Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Salut Narmada ini menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat untuk pribadi, keluarga, orang tua, dan terutama untuk izzul Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa la kulli nasalih syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Sekian dan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu syukran katsiran li syekhina Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fattah MPhil atas kesempatan kemudian pesan nasihat yang disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita doakan mudah-mudahan beliau tetap dikaruniai kesehatan, kesempatan, kekuatan di dalam mengiring perjuangan Syekhuna Tuan Guru Bajang, dan kita berdoa mudah-mudahan nanti kita rencanakan dari pondok supaya beliau juga bisa mengisi kajian-kajian kita di Hikmatus Syarif. Ya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama bacakan Fatihah khusus untuk apa yang beliau niatkan. Nah, beliau insya Allah sebentar lagi sudah daftar nih untuk profesor. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa segera terkabulkan niat, hajat, cita-cita beliau dan cita-cita kita semua tentu ya. Insya Allah kehadiran beliau mampu memberikan motivasi bagi kita. Jangan sampai cuma S1 ya. Kayak saya, insya Allah nanti kita lanjutkan. Insya Allah kita lanjut, insya Allah kita kejar. Nah, mari kita sama bacakan Fatihah untuk apa yang beliau dan keluarga serta guru-guru kita hajatkan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillah. Nah, untuk menunggu waktu Isya, para santri silahkan ambil Quran, dibaca Qurannya, baru nanti kalau sudah azan kita sholat di musala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.